Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mujahid dan mujahidah Cagar Foundation yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para peserta baik di seluruh relawan maupun di tim manajemen dan leader yang ikut coaching program pembelajaran bersejarah kita yaitu Seven Habit. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi, atas pengorbanan teman-teman untuk mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi saya ingin mohon izin untuk mengingatkan bahwa ada satu ujian atau fitnah yang bisa menimpa kita, orang-orang yang sedang belajar ini, yaitu apa? Yang disebut dengan fitnah ilusi ilmu. Seakan-akan kalau kita udah belajar, kita udah tahu, udah ngikutin acaranya, udah baca bukunya, bahkan berulang-ulang, itu seakan-akan sudah cukup. Hati-hati. Ini bahaya. Ini fitnah bagi para penuntut ilmu. Seakan-akan dia sudah menjadi lebih baik karena sekedar cuma tahu. Padahal orientasi yang sebenarnya dari setiap ilmu, ya apalagi pembelajaran yang praktis seperti ini adalah bagaimana kita bisa mengamalkannya dan istiqomah sampai kita mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Nah, teman-teman yang muliakan, mohon izin saya juga ingin mengingatkan bahwa pembelajaran ini kita jalankan karena kita ingin merasakan dan mendapatkan banyak sekali benefit. Ya, pertama benefit pribadi dengan program Seven Habit ini, insya Allah kita akan mengalami perubahan dalam pribadi kita. Seperti saya sampaikan pada pengantar di sesi yang pertama kemarin, bahwa kita dalam hidup ini sering kali menghadapi kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Padahal kita tahu kebiasaan itu merugikan kita, bahkan mungkin ada yang bisa membuat kita jadi berdosa. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu membuat kita jadi nggak bisa maju, nggak bisa berkembang, baik secara ekonomi kah, secara keilmuan kah, ya secara hubungan, secara pribadi. Ya, misalnya kita tahu kebiasaan tahajud, tapi kita belum bisa melaksanakan dengan konsisten. Kebiasaan zikir pagi, zikir sore, kebiasaan baca Quran, hafalan Quran, ya kebiasaan sedekah, puasa, sunat, itu banyak sekali. Sebagaimana ada juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum bisa kita tinggal, misalnya terlalu banyak bermedsos ria, mungkin kebiasaan reaktif, berkata yang apa namanya kasar atau mungkin juga gampang baper, itu kan kebiasaan semuanya. Kita tahu itu kita rugi, kita sadar itu nggak baik, tapi kita susah ninggalin, kita susah ngerubahnya. Nah, program ini akan membuat kita akan bisa berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara benefit keluarga, ya dalam hubungan kita dengan keluarga kita, orang tua kah, pasangan, ini juga akan mengantarkan kita kepada perubahan di mana akan jadi lebih harmonis, akan jadi lebih sejuk hubungan. Kenapa? Karena kita akan diajarkan bagaimana membangun sinergi dengan pasangan kita. Ya, setelah kita membangun kemenangan pribadi, kita akan membangun kemenangan publik bersama dengan orang lain. Dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun hubungan dengan anak nih, bagi yang sudah punya anak. Kita tahu bagaimana tantangan terberat dan terbesar di akhir zaman ini adalah bagaimana mendidik mereka agar bisa menjadi anak-anak yang berakidah kuat dan berakhlak mulia. Tapi tantangannya berat kan? Mereka habitnya adalah cenderung kepada kesenangan dunia, kepada tontonan daripada tuntunan. Mereka menghabiskan waktu, menomorduakan ibadah, belajar. Dan itu adalah habit. Bagaimana kita bisa merubah mereka kalau kita sendiri nggak pernah punya pengalaman untuk melakukan sebuah perubahan kebiasaan? Kita akan bisa membimbing mereka berubah kalau kita sendiri juga pengalaman berubah. Dan itulah sebabnya kenapa teman-teman penting sekali untuk belajar tentang ilmu kebiasaan ini. Ya. Dan kemudian yang ketiga juga manfaat atau benefit bagi kita sebagai lembaga, bagian dari lembaga ini. Insya Allah dengan belajar ini, maka secara kelembagaan kita akan mengalami peningkatan kinerja. Visi, misi, program-program yang selama ini kita rancang, kita rencanakan, itu akan bisa berjalan lebih efektif. Selama ini kan kita merasakan kan, apa yang kita programkan kok nggak bisa terlaksana. Ya. Kita juga sering mengeluh, ya dalam artian mengevaluasi ya, kenapa ini nggak berjalan. Kita akui di evaluasi ada masalah kedisiplinan, kurang komitmen, tidak tepat janji, ya banyak hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kuncinya adalah pada faktor kebiasaan. Dan program ini memang begitu dahsyat, begitu fundamental, karena memang dia bukan cuma sekedar tools, tapi dia ini membantu kita untuk membangun mindset, membangun pola pikir, membangun paradigma, atau dalam bahasa gampangnya, ini menginstall dengan operating system dan prosesor. Ya, kita tahu
Kalau sebuah handphone atau komputer itu, kalau diinstal dengan program-program yang hebat, yang bagus, itu nggak akan berjalan kalau nggak cocok dengan operating sistemnya. Kalau operating sistemnya jadul, ya prosesor yang jadul, nggak bisa. Kira-kira begitulah saat ini kondisi kita, kita mau menanamkan kebiasaan-kebiasaan mulia yang tadi itu baik ya, kebiasaan ibadah, berbuat baik, kebiasaan baca buku, kebiasaan olahraga dan lain-lain. Tapi kalau mindset kita masih belum berubah, nggak akan bisa. Itu yang menjadi penyebab kita tuh nggak bahagia, ya belum bisa sukses dalam secara duniawi maupun secara akhirat. Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu berubah mengikuti program ini. Nah, tapi program ini tidak hanya diikuti hanya lewat satu lini pembelajaran yang setiap Jumat sore, ya besok tanggal 6 ya, dengan mengikuti trainingnya bersama dengan Coach Ali. Tapi akan lebih signifikan, akan lebih efektif proses penguasaan ilmunya, penghayatannya, pendalamannya, serta pembangunan energi untuk diterapkan adalah dengan membaca bukunya, ya, dan kemudian juga melaksanakan tugas-tugasnya, karena itu akan membuat kita berinteraksi dengan ilmu ini dengan lebih dalam. Ya, maka saya dorong banget, terutama kalau yang relawan coach ya, yang ikut coach dari manajemen dan leader memang diwajibkan. Makanya kita beri mereka beasiswa ya, supaya apa? Supaya nanti misi mulianya adalah agar bisa membantu teman-teman yang ada di relawan non struktural yang tidak ikut coach, hanya ikut trainingnya di setiap Jumat sore ya. Jadi nanti silakan bertanya kepada teman-teman yang di manajemen dan leader di grup masing-masing lembaga program atau unit, itu bertanya sama mereka. Mereka memang diamanahkan dan ditugaskan untuk menguasai ilmu dengan baik dan untuk di-share ke teman-teman. Tapi teman-teman relawan yang di grup TMC ini juga bisa mendalami secara mandiri dengan membaca buku-bukunya dan kemudian juga melaksanakan tugas-tugasnya. Dan dari situlah kami nanti Yayasan Cagar juga akan memberikan beasiswa kepada antum, ya, meskipun beasiswanya belakangan nanti dengan sistem reimburse ya, tapi justru teman-teman memiliki kedudukan yang lebih mulia. Kenapa? Punya dorongan semangat belajar walaupun tidak diberi beasiswa kuota dari awal, ya, subsidi kuota. Nah, makanya nanti teman-teman betul-betul yang ingin mendapatkan subsidi kuota, ikuti selama 3 kali secara full, kemudian baca bukunya dan kerjakan tugas-tugasnya. Nanti kita akan lihat siapa yang betul-betul berhak mendapatkan subsidi kuota juga dari teman-teman yang tidak ikut coaching. Ya, nah teman yang Allah muliakan, untuk itu di pengantar sesi kedua menjelang berlangsungnya training sesi kedua besok tanggal 6, saya sampaikan tugas terakhir di pekan ini. Ya, setelah tugas pertama membaca ringkasan dan menonton video tentang Seven Habits, yang kedua tugasnya adalah membaca buku aslinya berupa file digital yang sudah dikirim, dan kemudian membuat testimoni, yang ketiga mengisi kuesioner, ya. Dan yang keempat adalah sekarang kita akan sama-sama belajar untuk menerapkan ilmu ini. Sampai hari Jumat besok, ya kita akan menerapkan satu kebiasaan sederhana yang akan sangat ajaib, luar biasa, membuat perubahan besar. Itu apa? Kebiasaan untuk berterima kasih. Kenapa? Karena kebiasaan ini yang sulit dan berat sekali bagi dari kebanyakan kita. Ya, padahal ini secara nilai syariat kedudukannya sangat tinggi. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan bersyukur. Ya, berterima kasih adalah salah satu bentuk bersyukur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia belum disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita belum bersyukur kepada Allah, artinya apa? Berarti kita sama saja tidak mau dikasih nikmat oleh Allah. Alangkah ruginya kita tertutup dari nikmat-nikmat Allah gara-gara kebiasaan kita yang malas, pelit, enggan untuk mengapresiasi orang lain. Ya, berterima kasih kepada orang lain. Baik kebaikan-kebaikan itu kita minta atau tidak kita minta, kalau kita berterima kasih itu luar biasa. Akan kembali manfaatnya dengan sangat besar buat kita. Jadi selama 2 hari, mulai dari malam Kamis ini sampai besok Jumat siang dan Jumat sore, ya teman-teman lakukan aktivitas konkret. Tugasnya adalah mengapresiasi, berterima kasih. Terima kasih, jazakallah khair, jazakillah khair, kemudian juga minimal dengan memberikan emoticon jempol ya terhadap kebaikan, apalagi kebaikan-kebaikan yang memang diprogramkan seperti di Lead Cagar ini. Jadi jangan sembunyi aja, jangan ngumpet di grup itu. Sudah jadi bagian dari anggota grup tapi cuma silent leader aja. Padahal sudah banyak kebaikan yang didapatkan. Ingat, kalau kita masih membiarkan kebiasaan itu terjadi, nggak mau dirubah, demi Allah kita nggak akan pernah mengalami peningkatan
ya, kebaikan, keberkahan hidup. Mohon maaf, karena memang beginilah tuntunan agamanya. Jadi tugas pertama adalah ini, yaitu membangun karakter untuk selalu berterima kasih. Tentu saja bukan hanya di grup kita, di Cagar ya, apalagi di grup training ini, tapi di grup-grup yang lain. Justru harus diterapkan di grup-grup yang lain. Teman-teman sudah ikut di berbagai grup, dan ketika teman-teman nanti mendapatkan postingan dan mendapatkan manfaat, ya inspirasi, ya atau ilmu, langsung bilang terima kasih, sukron, kasih jempol, itu yang akan sangat luar biasa membawa perubahan. Kita praktekkan satu ini aja dulu, nanti kita akan praktekkan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kenapa ini diterapkan sekarang? Karena memang kita butuhkan, ya, sebagai bentuk praktek dari ilmu yang kita sedang pelajari ini. Dengan demikian, saya ucapkan selamat untuk mengamalkan ilmu ini, dan terus terang juga sekaligus untuk memperdalam lagi dengan membaca buku yang akan kami kirim, ya, soft copy-nya di Google Drive. Jadi teman-teman nanti nggak perlu download, biar nggak usah memenuhi memori, tinggal klik aja, tinggal baca. Tapi kalau ada yang mau download juga boleh, silakan ya. Selamat mengamalkan, selamat memperdalam ilmunya, selamat meresapi kelezatan ilmunya, dan mendapatkan manfaat dari perubahan yang kita rasakan. Dan selamat juga untuk mempersiapkan diri belajar di sesi kedua hari Jumat besok sore, insya Allah. Lusa maksud saya. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, sinyal juga bagus, ya, kuota juga cukup, insya Allah, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang besar. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.